Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Ardiansyah. Nama saya Fatimah Khairunisa. Eh, Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok pemodelan eh, arsitektur enterprise pada mata kuliah arsitektur enterprise, program studi sistem informasi yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Widyastomo Eskom MM Mkom. Eh, dan akan dimulai oleh rekan saya. Yang, yang pertama ada business layer model. Berikut merupakan gambar dari business layer model yang kami buat. Itu penjelasannya yang pertama ada a business actor, itu ada customer, itu pelanggan yang melakukan pemesanan. Yang kedua ada admin, pengelola sistem dan data. Yang ketiga ada staff gudang untuk penyiapan barang di gudang. Yang keempat ada kurir, pengantar barang ke pelanggan. Selanjutnya ada B business role. Yang pertama ada order role, bertanggung jawab atas pemesanan. Yang kedua ada system handler, mengelola sistem inventory. Yang ketiga ada warehouse handler, menangani stok dan penyimpanan barang. Yang keempat ada courier handler, menangani pengiriman barang. Relasinya itu aktor plus to role. Yang selanjutnya ada C, business process. Yang pertama ada order processing, proses pemesanan produk oleh customer hingga menghasilkan invoice sebagai bukti transaksi. Yang kedua ada inventory management, proses pengelolaan dan pembaruan stok produk agar ketersediaan barang selalu akurat. Yang ketiga ada delivery handling, yaitu proses penyiapan dan pengiriman barang kepada customer hingga tercatat sebagai bukti pengiriman. Relasinya ada role assigned to process. Selanjutnya D, business service. Yang pertama ada ordering service, layanan bisnis yang memungkinkan customer melakukan pemesanan produk. Kedua ada inventory status service, yaitu layanan bisnis yang menyediakan informasi ketersediaan stok produk. Yang ketiga ada delivery service, layanan bisnis yang menangani pengiriman barang kepada customer. Yang keempat ada tracking service, layanan bisnis yang menyediakan informasi status dan pelacakan pengiriman. Relasinya ada proses realized to business service. Selanjutnya ada business object. Pertama ada produk katalog, data yang berisi informasi produk dan ketersediaan stok. Selanjutnya ada invoice, dokumen bukti transaksi pemesanan yang dihasilkan dari proses pemesanan. Yang ketiga ada delivery receipt, dokumen bukti pengiriman barang kepada customer. Relasinya proses, access, read or write to business object, alur business layer. Customer melakukan pemesanan melalui ordering service yang direalisasikan oleh order processing. Proses ini membaca produk katalog dan menghasilkan invoice. Selanjutnya, inventory management memperbarui stok dan memicu inventory status service. Barang disiapkan melalui delivery handling, direalisasikan sebagai delivery service dan statusnya disediakan melalui tracking service hingga menghasilkan delivery receipt. Selanjutnya ada application layer model. Berikut merupakan application layer model yang kami buat. Ada application component, yaitu web and mobile app, aplikasi antar muka pengguna yang digunakan customer untuk melakukan pemesanan produk dan melihat status pengiriman. Kedua ada order management system atau OMS, sistem backend yang mengelola proses pemesanan mulai dari pencatatan order hingga koordinasi dengan sistem pembayaran dan inventory. Yang ketiga ada inventory management system atau IMS, sistem yang bertanggung jawab mengelola data produk dan memperbarui jumlah stok secara otomatis. Yang keempat ada logistic management system atau LMS, sistem yang mengatur proses pengiriman barang termasuk penjadwalan kurir dan status distribusi. Selanjutnya ada payment gateway, sistem yang menangani proses pembayaran secara aman dan memverifikasi transaksi pelanggan. Selanjutnya ada tracking system, sistem yang menyediakan informasi pelacakan pengiriman secara real time. Selanjutnya, ada B. Application Service. Yang pertama ada Order Processing Service, layanan aplikasi yang mendukung proses pemesanan pelanggan. Yang kedua ada Payment Processing Service, layanan aplikasi yang memproses transaksi pembayaran. Yang ketiga ada Inventory Update Service, layanan aplikasi yang memperbarui data stok produk setelah terjadi pemesanan. Selanjutnya ada Delivery Management Service, layanan aplikasi yang mengelola proses pengiriman barang. Selanjutnya ada Tracking Information Service, layanan aplikasi yang menyediakan informasi status pengiriman. Relasinya Application Component realize to
to application service menunjukkan bahwa layanan aplikasi dijalankan oleh komponen aplikasi tertentu. Selanjutnya, C, data object, customer data, data yang berisi informasi identitas pelanggan, kemudian order data, data yang menyimpan detail transaksi pemesanan, selanjutnya ada product record, data digital yang berisi informasi produk dan stok, kemudian ada digital invoice, dokumen transaksi dalam bentuk digital sebagai bentuk pembayaran, selanjutnya ada delivery data, data yang berisi informasi pengiriman barang. Relasinya, application, component service atau service, access, read or write, atau data object, menunjukkan bahwa sistem aplikasi membaca dan memperbarui data sesuai kebutuhan proses. Kemudian ada D, keterkaitan business application. Order processing, realize to ordering service menunjukkan bahwa layanan aplikasi mendukung layanan bisnis pemesanan. Kemudian ada inventory update service, realize to inventory status service menunjukkan bahwa aplikasi menyediakan informasi status inventory. Selanjutnya ada delivery management service, realize to delivery service menunjukkan bahwa layanan aplikasi mendukung layanan bisnis pengiriman. Kemudian ada tracking information service, realize to tracking service menunjukkan bahwa layanan aplikasi menyediakan layanan pelacakan bagi customer. Kemudian alur application layer. Customer menggunakan web dan mobile app yang memanggil order processing service pada OMS, pembayaran diproses melalui payment gateway, stok diperbarui melalui IMS, lalu pengiriman dikelola oleh LMS, dan status pengiriman disediakan oleh tracking system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketiga ada teknologi layer model. Berikut adalah diagram teknologi layer model berbasis Archimedes. Teknologi layer model berisi yang pertama ada device. Di device terdapat user device, PC atau smartphone, perangkat yang digunakan oleh customer dan admin untuk mengakses sistem UMKM Mart. Yang kedua ada router, perangkat jaringan yang mengatur lalu lintas data antar jaringan internal dan internet. Tiga ada server rack, yakni perangkat fisik yang menampung dan mengkoordinasikan server dalam pusat data. Kedua, node. Dalam node ada web server node, yakni node yang menjalankan layanan web dan menerima permintaan dari pengguna. Selanjutnya ada application server node, node yang menjalankan logika aplikasi dan sistem backend UMKM Mart. Yang ketiga, database server node, node yang menyimpan dan mengelola data bisnis dalam basis data. Yang keempat ada cloud storage node, node yang menyediakan penyimpanan data berbasis cloud. Sistem software. Di sini menggunakan Linux OS atau bisa juga Windows OS, yang berarti sistem operasi yang digunakan pada server untuk menjalankan aplikasi. Kedua ada Docker Engine, platform kontainer yang menjalankan aplikasi secara terisolasi. Yang ketiga ada Kubernetes, sistem orkestrasi kontainer untuk mengelola dan menskalakan aplikasi. Kemudian ada Web Server Software, NGINX atau Apache, yang berarti perangkat lunak untuk melayani permintaan web dari pengguna. Terakhir ada DBMS, Database Management System, atau bisa menggunakan MySQL atau PostgreSQL, perangkat lunak basis data untuk mengelola data aplikasi. The Infrastructure Service. Berisi yang pertama ada web hosting service, layanan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi web, yang dimana web hosting ini biasanya untuk mengaktifkan atau menampilkan web pada browser. Yang kedua ada application hosting service, layanan infrastruktur untuk menjalankan sistem aplikasi backend. Yang ketiga ada database service, yakni layanan penyimpanan dan pengelolaan data aplikasi. Yang keempat ada storage service, yakni layanan penyimpanan data digital. Yang kelima ada networking service, layanan yang mendukung konektivitas jaringan antar sistem. Relasinya node assigned to infrastructure service menunjukkan bahwa node menyediakan layanan infrastruktur tertentu. Communication path dan network. Pertama ada internet network, jaringan publik yang menghubungkan pengguna dengan sistem. Yang kedua ada internet internal LAN, jaringan internal yang menghubungkan server di pusat data, biasanya menggunakan kabel yang namanya kabel LAN. Secure API Communication atau HTTPS, jalur komunikasi aman antar sistem aplikasi yang mendatakan bahwa web tersebut secure atau sudah terjagalah keamanannya. Relasinya node, communication path, node, menjalankan jalur komunikasi antar node. F, keterikatan teknologi dengan application. Di sini ada web
hosting service, serve web, dan mobile app menyediakan lingkungan hosting untuk aplikasi front end, di mana akan menampilkan web hosting akan menampilkan web dan mobile app ke browser seperti yang tadi sudah disampaikan. Kedua ada application hosting service, serve OMS, LMS, tracking system menyediakan lingkungan eksekusi untuk sistem backend. Yang ketiga ada database service, serve IMS menyediakan layanan base data untuk sistem inventory. Keempat ada storage service, serve digital, invoice, dan delivery data menyediakan penyimpanan untuk data digital. Nomor 4 ada integrasi antar layer. Berikut adalah ketiga layer yang sudah ada, bisnis layer model, aplikasi layer model, dan teknologi layer model yang saling terintegrasi untuk menjalankan sebuah proses bisnis. Dalam integrasi layer model ada poin A mengenai application service mendukung bisnis proses. Order service dari ordering dengan order processing service. Proses bisnis menjalankan proses bisnis pemesanan dijalankan dengan dukungan layanan aplikasi pemrosesan bisnis. Kedua ada inventory management dengan inventory update service. Proses pengelolaan inventory didukung oleh layanan aplikasi yang memperbarui data stok. Ketiga ada delivery handling dengan delivery management service. Proses pengiriman barang dijalankan melalui aplikasi pengelolaan pengiriman. Kemudian ada monitoring pengiriman dengan tracking information service. Proses pemantauan pengiriman didukung oleh layanan aplikasi pelacakan. Relasi application service support business process. Kedua ada aplikasi service realize business service. Menunjukkan bahwa layanan aplikasi menunjukkan layanan bisnis. B. Teknologi infrastruktur mendukung application komponen. Pertama ada infrastruktur service, serve to application komponen. Layanan infrastruktur menyediakan sumber daya teknologi bagi sistem aplikasi. Kedua ada node dan network menyediakan lingkungan eksekusi aplikasi. Node, server, dan jaringan mendukung komunikasi dan operasional aplikasi secara andal. 5. Deskriptif naratif, yang dimana untuk mendukung proses operasional bisnis terefisien dan berkelanjutan, UMKM Mart membutuhkan arsitektur enterprise yang mampu mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, serta infrastruktur teknologi dalam satu kesatuan yang selaras. Oleh karena itu, pemodelan enterprise arsitektur pada UMKM Mart dilakukan menggunakan pendekatan Archimate yang terdiri dari business layer, application layer, dan teknologi layer. Yang dimana business layer ini menggambarkan bagaimana tipe bisnis utama UMKM Mart dan siapa saja sih yang ada pada lingkungan bisnis layer tersebut. Pertama tentunya terutama ada customer, admin, staff gudang, dan kurir. Masing-masing punya peran dan tanggung jawab berbeda dalam mendukung keseluruhan proses bisnis. Seperti customer yang berperan bagi pihak yang tentunya membeli produk atau melakukan pesanan produk dengan memainkan peran order dengan proses pemesanan direalisasikan melalui bisnis service berupa ordering service diwujudkan oleh bisnis proses, ordering dan order processing, di mana sistem memproses pesanan pelanggan, baca data produk dari produk katalog, serta menghasilkan invoice sebagai bukti transaksi pemesanan. Kemudian ada admin, ya seperti kita tahu admin adalah pengelola sistem yang memainkan peran sistem handler, menjadi tanggung jawab mengelola data inventory melalui bisnis proses inventory management. Proses ini mengakses dan memperoleh produk katalog untuk memastikan ketersediaan stok yang akurat. Inventory management merealisasikan inventory status service yang menyediakan informasi status stok secara real-time bagi sistem dan proses bisnis lainnya. Juga ada staf gudang berperan sebagai pihak internal yang menangani aktivitas fisik eksternal seperti bertanggung jawab menjalankan proses delivery handling pada tahap penyiapan barang, seperti pengambilan produk, pengemasan, dan penyerahan barang kepada kurir. Prosesnya juga masukkan dari receipt sebagai bukti bahwa barang telah disiapkan dan siap untuk dikirim. Dan terakhir ada kurir memainkan peran kurir handler yang bertanggung jawab atas proses pengantaran barang kepada pelanggan. Ini merupakan adalah bagian akhir dari delivery handling, itu distribusi dan konfirmasi pengiriman barang. Proses ini merealisasikan
delivery service, serta memicu tracking service sehingga pelanggan dapat memantau status pengiriman barang hingga diterima. Kedua, ada application layer yang menjelaskan bagaimana sistem aplikasi mendukung proses bisnis yang telah dimodelkan pada business layer. Pada layer ini, UMKM memiliki beberapa aplikasi komponen utama, yaitu web mobile, OMS, IMS, LMS, payment gateway, dan tracking system. Web dan mobile app berfungsi sebagai antarmuka bagi customer untuk berinteraksi dengan sistem. Aplikasi ini mengakses order processing service yang disediakan oleh OMS untuk memproses pemesanan pelanggan. OMS bertanggung jawab mengelola data pesanan, mengkoordinasikan proses pembayaran melalui payment gateway, serta meneruskan permintaan pembaruan stok ke IMS. Payment gateway menyediakan payment processing service yang memproses transaksi pembayaran secara aman dan menghasilkan digital invoice sebagai representasi digital dari invoice bisnis. Setelah itu, IMS memicu inventory update service dan memperbarui data stok produk dalam produk record. Kemudian ada IMS berkomunikasi dengan logistik management system melalui delivery management system untuk mengatur proses pengiriman barang. LMS juga mengelola data pengiriman dan berkoordinasi dengan tracking system yang menyediakan tracking information service. Layanan ini memungkinkan customer untuk memantau status pengiriman melalui web ataupun mobile app secara real time. Seluruh pertukaran data antar sistem aplikasi difasilitasi oleh application interface berupa API seperti order API, inventory API, payment API, dan logistik API sehingga terintegrasi antar komponen integrasi antar komponen aplikasi dapat berjalan secara fleksibel dan terstandarisasi. Terakhir, teknologi layer menggambarkan infrastruktur teknologi yang mendukung berjalannya seluruh sistem aplikasi UMKM Mart. Infrastruktur ini terdiri dari beberapa device, node, sistem software, dan infrastruktur service yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi. User device seperti komputer dan smartphone digunakan oleh customer dan admin untuk mengakses aplikasi melalui internet network. Permintaan dari pengguna diteruskan ke web server node dan menyediakan web hosting service bagi web dan mobile app. Web server kemudian berkomunikasi dengan application server node yang menjalankan OMS, IMS, LMS, dan tracking system melalui application hosting service. Application server node dan database server node menjalankan sistem operasi Linux yang dilengkapi dengan Docker dan Kubernetes untuk mengelola kontainer aplikasi secara efisien dan scalable. Database server node menyediakan database service untuk menyimpan data pesanan, data inventory, dan data pelanggan. Sementara cloud server node, storage node menyediakan storage service untuk menyimpan digital invoice dan delivery data. Komunikasi antar node difasilitasi oleh networking service yang didukung oleh router dan jaringan internal serta diamankan menggunakan protokol HTTPS untuk menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi. Integrasi antar layer ini merupakan kunci utama dalam arsitektur UMKM Mart. Application service berperan sebagai penghubung antar bisnis proses dan aplikasi komponen, memastikan bahwa setiap proses bisnis didukung oleh layanan aplikasi yang tepat. Di sisi lain, infrastruktur service pada teknologi layer menyediakan lingkungan yang andal dan aman bagi seluruh aplikasi untuk berjalan secara optimal. Dengan adanya integrasi ini, UMKM Mart memperoleh berbagai manfaat, antara lain peningkatan efisiensi proses bisnis, konsistensi data antar sistem, kemampuan transaksi real time, serta peningkatan keandalan dan keamanan sistem. Arsitektur ini juga bersifat modular dan scalable sehingga dapat dengan mudah dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM Mart di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami tampilkan dan prestasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisal bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.